Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustaz hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Baiklah, nah, hari ini kita akan melanjutkan materi bab pertama semester gasal, yaitu semester ganjil semester 1 di kelas 9 ini. Silahkan anak saja siapkan buku fikihnya, buku fikih kelas 9. Silahkan buka bukunya di halaman 4, yaitu tentang penyembelihan binatang. Ingat, sebelum memulai aktivitas maupun belajar ataupun apapun, selalu ucapkan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ketika anak sedang memulai aktivitasnya selalu dalam lindungan Allah dan selalu dimudahkan segala urusannya. Nah, amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, nah, hari ini kita akan melanjutkan materi fikih penyembelihan binatang. Anda sudah perhatikan di belakang ustazah ini ada catatan. Ingat, saya sudah menginformasikannya di hari kita kemarin konsultasi. Pembelajaran saja silahkan sediakan bukunya 2 buku tulis, yang satu buku catatan, yang satu buku latihan. Kadang saja mengumpulkan buku latihan, jadi silahkan dicatat mengerjakan latihan selanjutnya di buku catatan. Jadi buka buku catatannya, silahkan dicatat materi saja. Jika Anda sudah mencatat buku, nah itu sangat panjang. Jadi di sini di papan sini sudah ringkasnya. Insya Allah Anda sudah mengerti. Bagi anak saja yang tidak mengerti, silahkan hubungi saja secara japri. Ingat bagaimana tata cara sopan santun menghubungi gurunya. Paham Anda saja? Karena Anda saja sudah kelas 9 SMP. Baiklah, pertama kita akan penyembelihan binatang. Untuk yang pertama kita akan belajar tentang pengertian penyembelihan. Apa sih penyembelihan itu? Penyembelihan itu adalah menghilangkan roh binatang dengan cara memotong lehernya. Jadi lehernya dipotong. Kenapa leher? Karena ini ada saluran pernapasan. Nah, memotong lehernya atau cara lain yang menurut syariat agama Islam dengan menggunakan alat yang tajam. Ingat, gunakanlah alat yang tajam. Mungkin anak saja sudah perhatikan kan, kemarin ketika acara Idul Adha, di acara kurban, semuanya insya Allah sudah perhatikan bagaimana sih cara pengorbanan pemotongan hewan. Nah, tentu kemarin kan bapak-bapak tuh yang motong tuh, ditajamin kan pisaunya. Itulah dia, karena agar tidak tersiksa binatangnya. Dan menurut istilah fikih, sembelih itu disebut zakah. Zakah itu artinya sempurna. Maka dari itu jika kita menyembelih binatang dengan alat yang tajam, lalu menyebut nama Allah, binatangnya ke arah kiblat, itu sempurna pengerjaan kita. Yang kedua, hukum penyembelihan binatang. Hukum penyembelihan binatang ini ada 3. Yang pertama, binatang yang halal dimakan setelah disembelih. Binatang itu halal dimakan setelah disembelih. Apa aja binatangnya? Ada sapi, kerbau, unta, domba, kambing. Itu halal dimakan ketika disembelih. Ayam biasa dimakan. Bebek halal dimakan karena dia dalam proses penyembelihan. Yang kedua, B, binatang yang halal dimakan meskipun tidak disembelih. Halal nih dimakan, tapi dia tanpa disembelih. Apa aja contohnya? Ya, benar sekali nak. Contohnya ikan dan belalang. Ingat, pernah nggak sih Anda sudah melihat orang tuanya ketika masak ikan, ikannya disembelih, lehernya disembelih? Tidak kan? Hanya dibersihkan sisi-sisinya. Nah, ikan dan belalang itu halal nggak dimakan? Coba siapa yang pernah makan belalang? Itu halal nggak dimakan? Karena belalang susah kan membeli karena dia binatang kecil, itu halal dimakan. Ustazah pribadi pernah makan belalang, enak. Binatang yang halal dimakan meskipun tidak sembelih itu tadi contohnya ikan dan belalang. Yang terakhir, hukum
Contohnya, pastilah Nak sudah tahu. Insya Allah Nak sudah tahu nih. Apa contohnya Nak? Ya, ular, tikus, anjing, babi itu diharamkan dimakan. Meskipun dia disembelih, haram dimakan. Jadi kita cukuplah kita memakan binatang-binatang yang halal. Itu tadi hukum penyembelihan binatang. Yang ketiga, ketentuan dalam menyembelih binatang. Jadi, anak ustazah nih, jangan mengira kalau menyembelih binatang itu kita tidak ada ketentuannya. Sedangkan menggunakan seragam, menggunakan pakaian, masuk rumah, ke sekolah, ada ketentuannya. Apalagi dalam menyembelih binatang, semuanya ada ketentuan. Ketentuan dalam menyembelih binatang ini ada dua Nak. Yang pertama, menyembelih dengan cara tradisional. Menyembelih dengan cara tradisional. Yang kedua, menyembelih dengan cara mekanik. Untuk yang pertama, menyembelih dengan cara tradisional yang biasa anak sudah lihat di hari kurban. Saya perhatikan ketika penyembelihan tradisional itu, yang pertama tentu disiapkan lubang dulu. Lubang untuk meletakkan darahnya mengalir agar tidak tersebar di lantai, di tanah-tanah, di lantai-lantai. Pertama siapkan lubang. Yang kedua, siapkanlah peralatan-peralatan yang akan kita gunakan untuk menyembelih binatang. Nah, kita gunakan alat-alatnya. Yang ketiga, binatang yang akan disembelih kita tidurkan, kita baringkan ke arah kiblat, di mana lambungnya harus berada di bawah. Lambungnya harus berada di sebelah kiri di bawah, lambung kirinya itu di bawah. Jadi ketika binatangnya sudah dibaringkan, lambungnya harus berada lambung kirinya harus berada di bawah. Nah, dan binatang itu tidak asal-asal kita baringkan, harus menghadap ke arah kiblat. Itu dia dengan cara tradisional. Setelah itu, leher hewan yang akan disembelih itu diletakkan lehernya. Jadi lubang yang tadi kita siapkan itu tempat meletakkan leher agar darahnya itu masuk ke dalam lubang itu. Jadi darahnya tidak mengalir meluncur kemana-mana. Lalu selanjutnya kaki hewan. Nah, kaki hewannya itu diikat. Empat kakinya itu diikat, kepalanya ditekan ke bawah agar tanduknya itu menusuk ke tanah. Dipegang. Maka dari itu ketika penyembelihan hewan kurban kemarin, banyak kan yang pegang? Nah, dipegang kakinya, lalu dibaringkan ke arah kiblat. Selanjutnya penyembelihan hewan itu ucapkanlah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia menyembelih dengan cara tradisional. Oke Nak, selanjutnya itu kita menyembelih dengan cara mekanik. Itu tadi menyembelih dengan cara tradisional saya jelaskan. Tradisional kan dengan cara menggunakan pisau, tidak menggunakan mesin. Sekarang menyembelih dengan cara mekanik. Menyembelih dengan cara mekanik ini dengan cara alat mesin. Silahkan buka bukunya di halaman 6. Menyembelih dengan cara mekanik itu menggunakan alat. Yang pertama tentu kita mempersiapkan alat terlebih dahulu. Kita perhatikan alat-alatnya harus tajam, bersih. Setelah itu kita masukkanlah hewan itu ke dalam ruangan yang bergas sehingga hewan itu pingsan. Setelah pingsan, lalu kita jalankanlah menggunakan mesin hewan itu. Setelah itu diucapkan dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu tadi dengan cara mekanik, karena sudah mesin. Kalau untuk saya sekarang ini, kalau di hari kurban tentu dengan cara tradisional. Tetapi kalau misalnya untuk orang yang banyak, mungkin dengan cara mekanik di pabrik misalnya. Tetapi ingat, selalu sebut nama Allah, ucapkan Bismillah ketika menyembelih binatang. Yang B, sikap dan hati-hati
hati-hati dalam menyembelih binatang menurut syariat agama. Itu ada 6 sikap. Yang pertama, syarat binatang yang disembelih. Bisa sudah perhatikan di halaman 6 bagian bawah B. Syarat binatang yang disembelih. Syarat binatang yang disembelih tentu harus binatangnya yang sah dari segi fit, segi gizi, dan dari segi cara olehnya. Jadi kita mau ikut kurban nih, mau nyembelih binatang, kita curi binatang itu kan tidak halal, haram. Walaupun hukumnya sudah kita sembelih binatangnya menggunakan bismillah, tetapi mendapatkan binatang itu dengan cara mencuri, dengan cara haram, hukumnya haram juga. Jadi syarat binatang disembelih itu yang pertama itu binatangnya harus segi fisik, segi memperolehnya, segi gizinya harus halal. Yang kedua, syarat binatang disembelih yang kedua yaitu binatangnya harus hidup. Kita ingin menyembelih binatang nih, binatangnya udah mati. Misalnya binatangnya kena virus, atau binatangnya mati tertembak, atau binatangnya kena apa dia mati. Itu tidak bisa disembelih nak, karena binatangnya mati. Dinamakan itu binatangnya sudah dikatakan bangkai. Nah, itu tidak boleh disembelih dan tidak boleh dimakan. Nah, syarat binatangnya harus hidup. Jadi ketika binatangnya hidup, kita sembelih dengan mengucapkan nama Allah. Yang kedua, syarat alat untuk menyembelih binatang. Sudah saya singgung tadi, syarat alatnya tentu kita menggunakan alat yang tajam. Jangan tumpul. Kalau tumpul kita menyiksa. Kalau tajam dengan menyebut nama Allah Bismillahirrahmanirrahim, langsung dipotong lehernya tanpa mengurangi rasa sakit. Tapi kalau dengan tumpul kita gini-gini, dia udah sakit, sedangkan menggunakan alat tajam aja sakit. Setelah itu gunakanlah alat yang seperti menggunakan besi atau baja atau tembaga atau bambu. Lalu syarat alatnya tidak boleh menggunakan gigi, kuku. Kita ada kuku yang tajam nih, kita potong aja menggunakan gigi atau kuku, tidak boleh. Ataupun dengan menggunakan tulangnya tajam, tidak boleh. Harus yang terbuat dari besi, atau baja atau tembaga. Itu dia syarat alat menyembelih. Yang ketiga, syarat orang yang menyembelih. Orangnya lagi nih. Tadi kita sudah singgung tentang binatang, sekarang syarat orang menyembelih. Syarat orang menyembelih yang pertama tentunya orangnya harus beragama Islam. Beragama Islam. Yang kedua, orang tersebut ketika menyembelih binatang itu menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Potong binatangnya. Menyebut nama Allah. Itu syarat orang menyembelih. Lalu sudah beragama Islam, menyebut nama Allah dan berakal sehat. Harus sehat. Jangan ketika saya sakit nih, demam, tapi saya ingin nyembelih. Tidak, harus akalnya harus sehat, badannya harus sehat. Jadi sehat fisik, sehat jasmani dan rohani. Berakal sehat. Lalu yang keempat, orang itu sudah mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz adalah yang bisa yang keempat, sunnah dalam menyembelih binatang. Silakan buka bukunya, halaman 9. Sunnah dalam menyembelih binatang yaitu pertama menghadap binatang itu menghadap ke arah kiblat. Lalu kita menyembelih bagian pangkal leher. Setelah itu menggunakan alat yang tajam dan mempercepat prosesnya. Jangan kita lompat. Ini kita potong nih. Setelah kita potong sedikit, kita diam. Nah, itu memperlambat. Jadi percepatlah proses penyembelihan itu. Dalam hadis mengatakan yang artinya sesungguhnya Allah menetapkan supaya berbuat baik terhadap segala sesuatu. Apabila kamu membunuh, bunuhlah dengan cara baik. Apabila kamu menyembelih, sembelihlah dengan cara baik. Dan hendaklah mempertajam pisaunya dan memberikan kesenangan terhadap binatang yang disembelih.
Itu tadi sunnah dalam menyembelih binatang. Yang kelima, hal-hal yang dimakruhkan dalam binatang. Hal-hal yang dimakruhkan dalam binatang tentu alatnya tidak boleh tumpul. Tidak boleh tumpul alatnya, harus tajam. Lalu kita menyembelih binatang harus mengucapkan nama Allah. Lalu kita arahkan ke kiblat dan tidak boleh kita menyiksa binatang. Kita pukul binatang itu tidak boleh. Tidak boleh kita mengkuliti binatang itu sebelum binatang itu kita sembelih. Itu hal-hal yang dimakruhkan dalam menyembelih binatang. Yang keenam, adab dalam penyembelihan binatang. Adab dalam penyembelihan binatang yang pertama, kita memperlakukan binatang itu dengan cara yang baik. Setelah itu balingkanlah binatang ke arah kiblat, lalu kita pertajamlah alat yang kita gunakan, contohnya pisau tadi, lalu mengucapkan basmalah, lalu mengucapkan takbir dan bersalawat. Maka dari itu ketika Idul Adha, ketika hari raya kurban, gema takbir di mana-mana. Itu adab dalam penyembelihan binatang. Yang B, cara penyembelihan binatang ada 5. Yang pertama, binatang hendaknya dipotong di pangkal leher, atau binatang boleh dipotong di bagian tenggorokan binatang atau yang disebut dengan al-khulq, atau dipotong dengan kerongkongan atau yang disebut dengan al-mar di bagian pernapasan. Di pernapasan ada tenggorokan, kerongkongan, pangkal leher untuk bernapas, ataupun di binatang dipotong dari urat nadinya, tempat agar dia langsung merasakan tersembelih dan tidak tersiksa. Lalu menyembelihlah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagian C, mendemonstrasikan penyembelihan binatang. Kenapa di sini tidak ada sudah tulis? Mendemonstrasikan itu artinya mempraktekkan. Buka bukunya halaman 10, itu mempraktekannya. Salah satu mempraktekkan dengan menggunakan boneka, bukan menggunakan binatang secara langsung. Boneka yang berbentuk binatang. Oke. Tetapi di sini saya tidak menyuruh anak saya untuk praktekkan. Nanti anak saya praktekkan, anak saya potong boneka punya adiknya. Izin dulu, boleh nggak kira-kira ini kita gunakan? Tapi praktekkanlah, jangan menggunakan pisau. Anggap saja menggunakan penggaris. Kan tidak terpotong. Dimisalkan menggunakanlah penggaris, jangan dipotong menggunakan pisau. Anggap penggaris itu pisaunya. Lalu kita tidurkan ke arah kiblat patung boneka tadi. Lalu kita potong menggunakan bismillah. Kita mengucapkan takbir, mengucapkan bismillah. Setelah itu kita ikat kakinya. Itu dia mempraktekkan penyembelihan binatang. Paham mana Ustazah? Bila Ustazah, itu tadi materi kita tentang penyembelihan binatang. Ustazah harapkan Ustazah mengerti dan memahaminya. Bagian selain tidak mengerti silakan WA pribadi. Ingat bagaimana tata cara sopan santun, tata krama untuk WA bersama gurunya. Ingat waktu di jam-jam sholat jangan di WA ustazahnya. Kenapa? Karena laksanakanlah sholat. Ingatlah, jangan lupa sholatnya tidak boleh ditinggalkan lagi. Karena sudah besar, sudah balik semuanya, sudah tahu yang mana salah, yang mana benar. Dosa sudah ditanggung pribadi masing-masing. Kalau anak sudah tidak melaksanakan sholat 5 waktu, berarti dosanya ditanggung sama anak sudah sendiri, ditambah dosa ditanggung sama orang tua. Oke, anak sudah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.